Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah wa syukurillah wa sholawatu wa thayyibah. Alhamdulillah wa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa alihi wa sahbihi wa ummatihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin kama salaita wa salamta ala Ibrahim, ala Ismail, ala Isa. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa jajundahu wa ma'azabal abdah. La ilaha illallah, Allahu Akbar, mukhlishina lahudin wa karihal kafirun. Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna saniyaka huwal abtar. Masyarul muslimin rahimahullah, pertama dan yang utama, madaf. Kita semua selalu berusaha untuk senantiasa menyampaikan puji dan syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla, Allah yang Maha Agung, yang Maha Kuasa, yang Maha Penentu, yang tidak tertandingi oleh apapun dan siapapun, yang tak ada bandingannya di seantara semesta. Puji dan syukur kita sebagai makhluk ciptaannya yang tahu dan sadar akan asal-muasalnya, yang harus selalu pasrah dan merendahkan diri di hadapannya, karena dosa-dosa kita sudah jelas kita bawa, sementara amal ibadah kita belum tentu memperoleh ridhonya. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang selalu menjaga iman dan takwa, dan sungguh-sungguh dapat menerapkan ketakwaan kita dengan lurus dan benar. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama kumandangkan takbir, tasbih, tahlil, dan tahmid sebanyak-banyaknya sebagai bukti kecintaan dan upaya kedekatan kita kepada Yang Maha Kuasa dan Yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengagungkan asmanya, menaati perintah dan menjauhi larangannya, mensyukuri semua kenikmatan yang telah diberikan, baik yang kita sadari maupun yang tidak, baik yang berujung kenikmatan dunia maupun yang lebih penting lagi berwujud kenikmatan batiniah, keimanan dan ketakwaan kita. Keimanan kepada Allah, kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada semua yang merupakan rukun iman yang insya Allah akan membawa kita kepada kemuliaan dunia dan akhirat. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Hari Raya Akbar, yakni Hari Raya Idul Adha ini, atau juga sering disebut Hari Raya Kurban, merupakan hari raya paling utama yang disambut oleh seluruh umat Muhammad di seluruh jagat. Di sebagian negara muslim bahkan peringatan Hari Raya Kurban terselenggara lebih meriah dibandingkan dengan Idul Fitri. Demikianlah sesungguhnya Idul Adha memang memiliki makna yang lebih besar bagi umat Islam. Karena pertama, inilah hari yang merupakan hari peringatan akan ketebalan dan kesungguhan iman dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam, dengan inti perpujian utamanya adalah berkurban. Yang kedua,
pada saat-saat ini pula, tepatnya sehari sebelum Idul Adha, berkumpullah jutaan umat muslim yang mengerjakan rukun Islam terakhir yakni ibadah haji di padang Arafah untuk melaksanakan wukuf, membentuk suatu fenomena religiusitas yang luar biasa dan sangat dalam, menyentuh kesadaran keagamaan para mukminin. Pada hari-hari inilah di Mina dan Arafah tercipta cerminan padang mahsyar dan tergambarkan situasinya meskipun dengan kedahsyatan yang jelas berbeda. Namun bahwa berkumpulnya umat dalam peribadatan yang sama ini tidak hanya penting sebagai kewajiban ibadah haji bagi yang mampu, tetapi juga memiliki arti bagi seluruh umat muslim sebagai suatu upaya memelihara persaudaraan dari umat Islam di seluruh dunia atau membina kesatuan ikhwanul muslimin, ukhuwah Islamiyah. Hari Raya Kurban yang boleh jadi semula merupakan tradisi melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail dalam hal memberikan kesadaran untuk meningkatkan ketakwaan bagi seorang muslim, telah menyebabkan makna dan hikmahnya menjadi sangat penting untuk dipahami. Harus disadari bahwa tradisi kurban merupakan tradisi yang memelihara dan melestarikan rasa ikhlas, rasa rela, sikap pasrah, dan mengikuti apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurban sendiri merupakan bentukan istilah dari kata qoriba atau karib yang artinya dekat atau mendekat, karena memang salah satu tujuan kurban ini adalah mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ini bagi yang tidak berhaji diwujudkan utamanya dalam bentuk kurban menyembelih bahimatul an'am atau hewan ternak seperti kambing, sapi, unta atau hewan ternak lain yang memenuhi syarat atau syar'i. Tetap harus diingat bahwa yang disebut nilai korban sesungguhnya bukan pada wujud hewan domba, unta, kerbau, bukan daging atau tulangnya, tetapi nilai tersebut ada pada ketakwaan dan kepatuhan kita kepada perintah Allah sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yanallaha luhumuha wala dima'uha walakin ya'maluhu taqwa minkum. Bukan daging dan darah hewan yang dilakukan kurban itu yang sampai kepada Allah, melainkan amal kebaikan karena mengikuti perintah Allah yang dilakukan dengan sepenuh hati atas dasar takwa. Dengan demikian jelaslah bahwa kurban umat Islam bukanlah ritual yang berlaku seperti upacara persembahan atau seperti upacara caos dahar dan sebangsanya. Bukan upaya agar tidak terkena kemurkaan dan terkutuk. Sama sekali bukan yang semacam itu. Yang menjadi pokok dan dasar ibadah kurban tidak hanya semata tindakan menyembelih hewan kurban, melainkan apa niat yang melandasi iman dan patuh kita kepada Allah, sehingga tujuan utamanya adalah la'alakum tattaqun, peningkatan ketakwaan. Ini berarti bahwa kurban bukan hanya upacara memberi hadiah atau semacam itu, tetapi sebagai penanda tunduk dan patuhnya umat kepada Sang Maha Pencipta, dan kemudian menyadari bahwa tunduk dan patuh itu selanjutnya diwujudkan dalam bentuk mengikuti apa yang diperintahkannya. Saudara-saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, apabila ibadah atau sunnah kurban ini kita lihat dari kacamata muamalah duniawiyah, kita pasti akan mengatakan bahwa kurban merupakan wujud kepedulian dan perhatian kita terhadap sesama manusia, tentang bahwa kurban adalah bagaimana kita menerapkan kasih sayang kita kepada sesama, karena daging kurban bukannya hanya akan dinikmati sendiri, tetapi wajib dibagikan kepada orang lain, bahkan juga kepada para mu'alaf atau fakir miskin lain yang membutuhkan. Dan barangkali tidak setiap hari
dapat mengecap lezatnya daging. Si pemberi kurban bahkan hanya berhak atas sepertiga bagian saja. Bagian yang lebih banyak harus diberikan kepada orang lain. Inilah kewajiban yang akan memupuk rasa persaudaraan dan persatuan semua umat, mengingatkan akan perlunya memikirkan orang lain sebagai kawan dan teman sesama penghuni bumi dan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu diingat juga bahwa tidak ada tuntunan atau tuntutan yang menyatakan bahwa si pemberi daging kurban kemudian mempunyai derajat yang lebih tinggi dari yang menerima, bahwa yang menerima kemudian harus mengikuti segala kemauan si pemberi. Tidak ada hal yang seperti itu dalam agama kita. Kedudukan semuanya tetap sama dan serupa, karena hanya ketakwaan kepada Allah lah yang membedakan kita satu dari yang lain. Agama kita tidak pernah membedakan umatnya berdasarkan kedudukan, pangkat, golongan, suku, warna kulit, penampilan, kecerdasan, dan berbagai predikat duniawi lainnya, karena semua manusia sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaan yang ada adalah karena ketaatan dan kepatuhan seorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengikuti petunjuk dan tuntunan yang dibawa oleh junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sangat salahlah jika sesudah berkurban kemudian ada yang menganggap dirinya lebih unggul daripada yang lain karena lebih mampu memberi, karena memiliki kemampuan dan kelebihan yang lebih besar daripada orang lain, dan seterusnya. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita dijauhkan dari pemikiran yang semacam itu. Selanjutnya dari itu, niat, ketakwaan, dan perasaan cinta kita kepada Allah ini akan jauh lebih manfaat jika kemudian diwujudkan dalam amalan bukan hanya pada hari raya kurban saja, melainkan kita gunakan untuk menghidupi perilaku keseharian kita. Karenanya, marilah kita bermohon kepada Allah agar kita senantiasa mampu menerapkan dan mengamalkan wujud ketakwaan hari raya kurban ini, sehingga menjadi sikap, menjadi tindakan, menjadi ungkapan sehari-hari, bukan hanya ketika kita berhadapan dengan Allah saja, melainkan juga pada kehidupan dunia pada setiap saatnya. Dengan demikian, yang namanya iman bukan hanya muncul dan berwujud ketika kita sedang menghadap dan berdekatan dengan Allah, namun juga dalam bentuk sikap, kata, dan perbuatan dalam menghadapi orang lain maupun kondisi-kondisi duniawi lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara kita muslimin muslimat yang saat ini sedang memenuhi undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala di tanah suci Haramain, sesungguhnya juga sedang melaksanakan kurban dengan pengertian yang sedikit berbeda. Namun maknanya tetaplah sama. Kurban mereka antara lain adalah dalam wujud merelakan harta benda, membina kekuatan fisik, dan kurban berpisah jauh dengan keluarga tercinta karena panggilan dari Allah yang memenuhi rongga dada dan jiwa mereka, yang mendorong mereka untuk menemui Sang Maha Kasih dengan sepenuh daya, terutama jika diingat bahwa tidak setiap saat, tidak setiap orang, tidak setiap kesempatan undangan Allah itu akan datang. Karena itu, marilah rekan, sahabat, dan saudara-saudara kita yang sedang memenuhi panggilan Allah, kita dukung dengan doa dan permohonan agar mereka dapat melaksanakan ibadah mereka dengan sebaik-baiknya, terpenuhi rukun syarat dan sunatnya, terjaga kesehatan dan kekuatannya, sehingga bisa kembali lagi ke tempat tinggal masing-masing benar-benar dengan pribadi yang lebih penuh takwa dan iman, atau dalam kondisi mabrur. Semoga ibadahnya diterima dengan sepenuh ridho oleh Allah Ta'ala,
terampuni segala dosa dan salahnya, serta menjadi semakin bertambah kemanfaatannya bagi semua makhluk dalam lingkungan kehidupannya. Sebagai suatu bentuk ibadah, ibadah haji adalah ibadah yang benar-benar membutuhkan ketangguhan fisik yang prima. Karena hampir semua rukunnya harus dilakukan dengan kekuatan pribadi dan berbagai faktor lingkungan, mulai dari iklim dan cuaca sampai dengan jenis makanan dan akomodasi, acap kali sangat berbeda dengan apa yang selama ini diperoleh atau dialami oleh masing-masing muslimin atau muslimah. Oleh karenanya, apabila memang mencukupi syarat-syarat lahirnya, maka segera bersihkan batin dan berangkatlah selagi masih muda. Sementara apabila syarat-syarat belum lengkap, jangan berhenti memohon kepada Allah agar segera diberi kelengkapan yang sempurna, sehingga semakin memantapkan niat dan tekad untuk melaksanakan ibadah mengikuti tuntunan Nabi Ibrahim dalam mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama bermohonlah agar segala rasa was-was dan khawatir, semua keberatan duniawi dan materi dapat tersingkirkan dan digantikan dengan rasa mantap untuk mengunjungi tanah haram dan mengerjakan rukun Islam yang kelima itu. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimahullah, sekali lagi marilah bersama-sama memanfaatkan waktu hari raya Kurban ini untuk mengintrospeksi, melihat ke dalam diri masing-masing, memohon ampun atas segala khilaf dan dosa, melengkapi segala kekurangan kita, mengumpulkan sebanyak-banyaknya bekal menghadapi sesuatu yang tidak terelakkan dan pasti, yaitu datangnya maut, sehingga kita tidak akan tergolong ke dalam kumpulan orang-orang yang nantinya merugi dan selalu menyesali diri. Selain mohon agar kita tidak terkuasai oleh hawa nafsu, juga hanya dengan mendekat kepada Allah, maka kita akan terjaga dari berbagai pengaruh buruk dari luar diri kita, dari luar tata adab Islami yang tidak berpedomankan Al-Quran dan Al-Hadis, yang justru nampak menarik dan memikat untuk diikuti. Semua ini harus kita hadapi dengan terus mendekatkan diri kepada Allah, memohon perlindungan kepadanya, dan melatih diri lahir maupun batin agar selalu siaga dan tetap berada pada jalan yang benar, siratal mustaqim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Marilah kemudian kita mohon kehadirat Allah pada hari yang istimewa ini, agar untuk selanjutnya kita akan selalu dan selalu didampinginya. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala kulli dinin wa kafa billahi shahida. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amdan kafi ni'amahu ya kafi mazida. Kama yang bagi jalal wa karimah bin sultan. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa bihi wa ummatihi wa barik wa salim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat an ahya'i minhum wa amwat innaka qaribun mujibun da'wat ya qadiyal hajat. Rabbighfir wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Rabbighfir wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innana antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina.
Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, mohon kepadamu, berikanlah rahmat, barokah, hidayah, inayahmu kepada kami, kepada keluarga kami, kepada negara dan bangsa kami. Berikanlah kami pemimpin yang tablik, fatonah, amanah, dan berikanlah kepada kami pemimpin yang mengetahui keinginan dari seluruh rakyatnya, bukan hanya memikirkan diri masing-masing. Ya Allah, jauhkanlah negeri kami dari kedoliman penguasa, baik yang ada di dalam negeri maupun yang dari luar negeri. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami agar kami tetap dapat bertahan dalam segala rintangan dan godaan yang datang kepada kami. Ya Allah, berikanlah rahmat, barakah, hidayah, inayahmu kepada saudara-saudara kami yang masih berada dalam penderitaan yang membuat mereka kesusahan, baik dalam duniawinya maupun dalam rohaniahnya. Saudara-saudara kami di Palestina, di Yaman, di Syria, di Kashmir, di Uyghur, di Rohingya, dan di berbagai tempat yang lain, jagalah mereka agar mereka tetap istiqomah, tetap iman dan takwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, sahabat SK-Net, itu tadi adalah pelaksanaan sholat Idul Adha yang diadakan di komplek halaman UPN Yogyakarta, sahabatku, di hari pertama. Dan perlu sahabat ketahui, pada hari kedua itu juga nantinya akan diadakan sholat Idul Adha versi pemerintah, sahabatku semuanya, akan diadakan di sini juga, sahabatku semuanya. Tadi sahabatku yang belum melaksanakan sholat Idul Adha di hari ini bisa melaksanakan sholat Idul Adha di hari berikutnya, sahabatku semuanya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.